inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh teman-teman kami yang ber-7 orang. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Ini pendidiknya, ini segitiga, ini peserta didik, ini sumber belajar. Pembelajar ini yang pertama yaitu guru harus berkolaborasi atau yang pada gambar di samping Bapak Ibu, nih Bapak Ibu guru harus berkolaborasi tentang kelas Ibu yang Ibu ampuh, bagaimana caranya atau strateginya untuk kita bisa mencari model-model pembelajaran yang bisa buat anak lebih kreatif, lebih apa Bapak Ibu kira-kira? Iya, ulet gitu ya, pasif lagi untuk dia lebih belajar. Oke? Lanjut, next. Ini dia. Ini pola pikir ada 2. Yang pertama yang sebelah kiri saya, yaitu yang lama. Pola pikir kita yang saya bilang tadi yang tradisional. Yang sebelah kanan saya yaitu yang paradigma baru. Yang pertama, guru. Buku, teks, dan kelas bukan satu-satunya yang tempat belajar. Satu-satunya tempat belajar. Guru, buku, teks, dan kelas. Ya. Nomor 2, bukan siswa bertanya, bukan guru yang sering bertanya. Nomor 1, proses. Nomor 2, hasil. Siswa itu unik dan khas ya. Masing-masing siswa itu adalah unik, berbeda ya. Tidak sama. Ini yang selanjutnya, mohon maaf, sebelah sini paradigma baru, sebelah sini paradigma lamanya. Siswa mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang nomor 2-nya, kolaborasi guru dan siswa dan rekan sejawat. Ini yang perlu harus kita rubah ya. Yang nomor 3, teaching atau guru adalah tutornya saya. Oke, next selanjutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Lanjut. Nih, sebagai seorang guru kita harus belajar aktif. Ya Bapak Ibu ya, harus aktif lagi. Ini yang pertama, mengalami, melakukan, mengamati, berdialog dengan orang lain, diri sendiri, berdialog dengan itu. Betul nggak sih yang saya ajarkan ini? Ada nggak sih yang perlu saya ubah? Saya sekali bertanya pada diri sendiri. Betul nggak sih anak yang sebelah sana? Kira-kira bisa nggak sih dengan metode yang saya gunakan? Lanjut, next. Oke, jadi di sini saya tarik kesimpulan. Disiplin pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin adalah keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah metode disiplin yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan memberdayakan mereka tanpa menggunakan ancaman, hukuman, ataupun penghargaan. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kami adalah siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Kemudian kesimpulannya, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut Bian Gosen. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Pancasila ya. Next. Oke, ini standar pendidikan nasional. Jadi, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Oke? Yang Gosen saya perjelas dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lihat apa saja motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Oke, lanjut yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Ini udah yang kedua. Udah bisa dipahami? Yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Percaya orang dengan motivasi ini akan bertanya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, di antara 3 tadi mungkin Bapak Ibu bisa memilih di mana posisi Bapak Ibu. Kesimpulan dari kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bahwa konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku pada anak-anak murid, ya, tapi juga bagi orang dewasa seperti kita. Ya, kita juga perlu. Pasti di ibu ini ada yang kebutuhan dasarnya tadi kebebasan. Dia nggak mau diatur. Ada juga pengen seperti contoh yang tadi, ada yang fun, pasti ada jenuhnya mau tertawa-tertawa, dia mau kumpul-kumpul tertawa. Nah, anak murid juga begitu. Jadi jangan kita marah kalau anak-anak itu, karena di diri kita juga begitu, ya kan Bu Mimi? Betul Bu Mimi? Yang kedua, jika seorang melakukan sebuah tindakan tertentu, maka ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Tinggal caranya. Kalau dia tidak bisa secara positif, pasti dia akan melakukan secara negatif, dan itu akan keluar dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana kita di sekolah nantinya bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak didik kita? Yang ketiga, kita sebagai seorang guru harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia untuk mewujudkan lingkungan dan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Jadi sekolah kita tertib akhirnya nantinya. Yang keempat, bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita.
seperti Ibu Yuni bilang tadi, intrinsik, bukan dari luar, bukan disuruh-suruh, bukan atas kemauan dirinya, tapi atas dirinya sendiri, ya, bukan karena orang lain, begitu. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif. Oke, Bapak Ibu, saya rasa hanya sampai di sini untuk kebutuhan dasar manusia. Saya cukupkan sampai di sini. Posisi kontrol manakah aku? Apa posisi kontrolku? Lanjut, next. Nah, nih. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya. Ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Yang suka mengatakan kamu tidak pernah melakukannya, dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke. Aduh, gak paham semuanya. Memang mantap semuanya. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu ya. Lanjut. Nih, untuk lebih jelasnya kita nonton dulu ya. Ayo silakan mereka. Bisa? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti. Refleksi kita dari paparan saya tadi dan juga video yang telah saya tampilkan tadi, ya. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer lah, ya, yang akan menjadikan murid sebagai pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Demikian paparan saya. Bagaimana cara kita langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut? Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Kemudian
keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal seperti yang saya jelaskan tadi, bersifat umum dia. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita tidak boleh memakai kata-kata dilarang, memakai kata-kata tidak boleh, gitu ya. Kita pakai jagalah kesehatan, berperilakulah bertanggung jawab, seperti itu. Jadi kalau dia sudah berperilaku tanggung jawab, apapun dia akan bertanggung jawab, seperti contoh tadi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan di lingkungan kelas kita. Jangan kemana-mana, jangan jauh keluar. Ya, kalau memakai helm mungkin nggak ada di dalam kelas, gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas tersebut melalui curahan pendapat. Bisa jadi dia secara pribadi curah pendapat, bisa jadi melalui diskusi secara bersama. Yang penting semua anggota kelas berkontribusi dalam menciptakan keyakinan kelas ini. Yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tinjau kembali setelah kita bikin keyakinan kelas sebulan atau bulan atau per triwulan, kita apa lagi? Kita tinjau kembali apakah keyakinan kelas ini terlaksana atau tidak. Nah, itu ada cara-caranya nanti, bisa dengan cara apa, ada kegiatan yang kita lakukan dengan cara apa yang sudah terlihat, apa yang tidak pantas terlihat. Itu siswa kita suruh dia menulis apa yang pernah kamu lihat yang berhubungan dengan keyakinan, apa yang bertentangan dengan keyakinan. Itu boleh itu kita lakukan untuk meninjau kembali. Harus ditinjau. Kalau tidak ditinjau, siswa dia akan lupa atau belum terbiasa. Nah, ditinjau terus sehingga dia akan menjadi keyakinan yang akan bisa dilaksanakan di mana saja dia berada. Lanjut. Nah, ada videonya mereka. Saya sudah mencoba. Sedikit aja boleh. Seperti itulah langkah-langkah kita membuat peraturan kelas. Tadi ada videonya. Yang pertama tadi saya menyampaikan dulu bagaimana peraturan itu, keyakinan itu kita buat. Tapi videonya nggak bisa ditayangkan. Seperti itu Bapak Ibu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan, dia tidak terikat lagi dengan namanya peraturan. Dia sudah yakin seperti keyakinan keimanan yang saya contohkan di awal tadi. Dengan ada keyakinan kita akan gerak sendiri. Nah, itulah budaya positif tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next, yang pertama, menstabilkan identitas.
identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu, ya, apalagi kita di jenjang SD, mungkin kita makanan setiap hari, melihat anak berkelahi, melihat anak tidak membuat tugas, melihat anak bermain. Ya, di sini peran guru yang dituntut. Kita panggil anak itu. Kalau mungkin mengedepankan emosional, mungkin kita sudah emosi melihat mereka. Dengan kita emosi, dia mungkin emosi pula. Ya, kita tanya baik-baik, kita ayomi, dudukkan dia dulu, tanya kabarnya. Mungkin sebagai contoh dia tidak membuat tugas, ya, kita marahi langsung jangan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kita bisa ya menanyakan kepada peserta didik kita, kepada anak kita, mengapa mereka melakukan itu, apa yang sebenarnya terkena, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang selanjutnya adalah apa yang ingin, ya, apa yang kamu inginkan, istilahnya kamu berubahnya kapan, ya? Mau kapan dirubah? Kita beri dia waktu. Kemudian kita tanyakan juga keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian disinilah guru, ya, menanyakan ke peserta didik, kapan, ya, kapan ingin berubahnya, ya? Mau sekarang, 2 hari lagi, atau bagaimana? Jadi berikan keyakinan bahwa ke peserta didik kita ini bahwa anak itu bisa berubah, ya. Mereka pasti bisa berubah, tapi bagaimana cara kita, bagaimana kita mengayomi mereka. Mungkin itu, ya, langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Sebelum saya tutup, di sini ada video. Ini kasus yang pertama Bapak Ibu, ya, Luna yang mencontek. Coba lihat Bapak Ibu. Ini hanya simulasi ya Bapak Ibu ya, simulasi saja, tidak sebenarnya. Ini langsung ke kasusnya. Selamat siang Bunda. Selamat guru kita. Bunda sudah sholat zuhur? Ya alhamdulillah. Bunda tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Nggak tahu. Ya. Bunda tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar?
kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Enggak. Apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Ya. Luna yakin bahwa sikap jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna lakukan nanti? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, melakukan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solehah, menjadi benar-benar orang tua. Atas dulu kan? Siap, menjadi lebih baik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya, contoh Bapak guru kita ya yang menerapkan segitiga restitusi. Adem lihatnya Bapak Ibu, kira-kira bisa kita mempraktekkan ya. Ini nanti minta umpan baliknya dari Bapak Ibu semuanya, nanti mohon ditulis umpan baliknya untuk kami yang bertujuh ini dalam penyampaian materi secara kolaborasi oleh calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan umpan balik yang Bapak Ibu berikan kepada kami yang bertujuh ini dapat membawa kami menjadi lebih baik lagi ke depannya nantinya. Oke.